Selamat malam para hadirin. Terima kasih sudah menghadiri Zoom pada malam ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Helga dari absen 18 yang akan menjadi moderator pada acara debat kali ini. Sebelumnya, saya izinkan kepada tim pro dan tim kontra untuk masing-masing memperkenalkan diri. Oke, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Angelin dari tim pro, dan anggota tim pro saya lainnya adalah Sita Caga, absen 12, Krisander absen 7, Regan absen 24, dan Kevin Bora absen 14. Baik, perkenalkan nama saya Tantika dari absen 28, dan tim kontra saya lainnya adalah Clara absen 16, Martina absen 20, Kalista absen 27, dan Yosua absen 31. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 akan melakukan debat dengan materi konten TikTok memberi pengaruh buruk bagi pelajar. Dalam kesempatan kali ini, telah ada dua kelompok yang akan saling bertukar argumen, yakni tim pro dan tim kontra. Mari kita mulai debat ini, dimulai dari tim pro untuk mengajukan argumen. Tim pro, dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Selamat siang semuanya, saya Angelin Clarissa dari tim pro. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan argumentasi saya sebagai tim pro dengan materi konten TikTok memberi pengaruh buruk bagi pelajar. Sebagai tim pro, tentunya saya sangat setuju dengan konten TikTok memberi pengaruh buruk bagi para pelajar. Karena pada zaman sekarang ini, penggunaan sosial media seperti TikTok sudah sangat bebas digunakan oleh siapa saja, tidak memandang umur, bahkan anak-anak di bawah umur pun dapat menggunakannya. Banyak sekali konten-konten yang tidak pantas dan tidak mendidik, serta banyak juga konten kreator yang tidak bertanggung jawab atas konten yang mungkin tidak mendidik dan memberikan pengaruh buruk kepada anak-anak yang mungkin akan mereka lakukan juga di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Baik, terima kasih untuk tim pro yang telah memberikan argumen. Sekarang saya persilahkan untuk tim kontra memberikan argumen. Tim kontra dipersilahkan. Selamat malam, saya Tantika dari tim kontra yang menyampaikan keterberatan atas pendapat tim pro. Karena menurut saya, dalam TikTok tidak hanya ada konten yang mungkin tidak pantas atau kurang mendidik, tapi TikTok juga banyak konten yang mendidik dan juga menghibur. Bahkan, TikTok dapat dimanfaatkan sebagai sarana bagi anak-anak zaman sekarang untuk berkarya menunjukkan kreativitas yang mereka punya. Bahkan, dalam TikTok kita dapat menghasilkan penghasilan sendiri dan dari video-video yang kita buat dan kita unggah. Semua tergantung terhadap pengguna dan pendamping pengguna dalam menggunakan TikTok. Terima kasih, saya akan kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Sekarang saya persilahkan untuk tim pro memberikan sanggahan untuk tim kontra. Tim pro, dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator atas waktunya yang diberikan kepada tim pro. Saya Regan dari salah satu anggota tim pro. Saya akan menyampaikan pendapat saya atas argumen yang diberikan tim kontra. Mungkin TikTok dapat menghibur para pelajar dan dapat dijadikan sarana untuk berkarya bagi para pelajar atau anak-anak. Tetapi aplikasi ini tidak mempunyai batasan waktu, dan pastinya akan membuat para pelajar dan anak-anak menjadi kecanduan hingga lupa waktu. Kalau seperti itu, bagaimana para pelajar atau anak-anak dapat melakukan kewajibannya untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugasnya? Baiklah, untuk tim kontra, apakah ada tanggapan? Ya, terima kasih moderator. Saya Clara Aprilia dari tim kontra ingin menyatakan argumen saya. Menurut saya di dalam aplikasi TikTok banyak sekali konten-konten yang saya lihat sangat mendidik. Saya menonton adanya konten tentang bagaimana cara kita menjaga kesehatan, memberi info tentang bagaimana dan masih banyak lagi video-video yang menurut saya lebih beredukasi. Pada anak-anak pada zaman sekarang ini yang kita sebut dengan zaman milenial ini sudah lebih kreatif dan pastinya sudah didukung dengan teknologi yang menurut saya sudah sangat canggih. Maka dari itu, anak muda bahkan yang sudah tidak muda pun bebas berkarya dalam aplikasi ini. Banyak juga anak-anak muda sekarang yang dapat memanfaatkan dan sudah dapat membantu banyak orang dari aplikasi ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Apakah tim pro ingin menyangkal atas pernyataan tim kontra? Untuk tim pro, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Saya Hesta Tegaviasa akan menyatakan argumen saya atas pernyataan tim kontra. Mungkin banyak anak-anak yang sudah dapat menghasilkan uang sendiri dan juga dapat membantu orang lain dari aplikasi ini. Tetapi banyak juga anak-anak yang belum menghasilkan uang. Maka tidak hanya boros waktu, tetapi boros uang juga untuk membeli pulsa. Dan juga tidak sedikit anak-anak yang menjadi antisosial dan tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya, menjadi mengabaikan orang tuanya, dan masih banyak lagi. Itu dikarenakan anak-anak sudah terlalu senang dan sudah terlalu candu terhadap aplikasi TikTok. Terima kasih. Baik, bagaimana tim kontra? Apakah ingin menyangkal pernyataan tim pro? Ya, saya Yosua dari tim kontra ingin menyangkal pernyataan tim pro. Saya kurang setuju dengan pernyataan Hasita. Karena menurut saya, dalam TikTok banyak pengguna-pengguna yang dapat memberikan dampak positif dalam hidup kita. Seperti memberikan komen-komen yang positif kepada pengguna TikTok lain, saling mendukung satu sama lain, bertukar argumen satu sama lain, itu dapat bermanfaat bagi kehidupan sosial kita. Dari situ kita dapat menambah teman dengan pengguna lainnya. Saya kembalikan kepada moderator, terima kasih. Baiklah, silahkan dilanjutkan kepada tim pro. Ya, terima kasih moderator. Saya Chris dari tim pro, ingin menyangkal pernyataan atau argumen dari Yosua. Menurut saya, mungkin banyak pengguna TikTok yang memanfaatkan jari jemarinya untuk berkomen atau memposting sesuatu yang baik. Tetapi tidak sedikit juga yang memanfaatkan TikTok untuk sebagai tempat mencela satu sama lain melalui komen atau bahkan video yang dibuat. Dengan kalimat-kalimat yang mungkin dianggap sepele, dapat berakibat terhadap emosional seseorang. Saya Kalista dari tim kontra ingin menyangkal argumen dari tim pro. Menurut saya, kasus-kasus yang terjadi di TikTok tidak bisa disalahkan terhadap aplikasi TikTok tersebut. Menurut saya, penggunalah yang harus bijak dalam memfilter konten-konten yang baik di aplikasi TikTok tersebut. Seperti yang Chris sampaikan, TikTok terdapat fitur laporkan atau blog yang dapat kita gunakan untuk melaporkan konten-konten yang berdampak negatif atau berbau tidak pantas yang dapat mengundang dampak negatif. Selagi ada fitur laporkan atau blog itu, pengguna dapat menggunakannya dengan bijak. Server TikTok hampir mencakup seluruh dunia, maka wajar saja hal-hal tersebut dapat terjadi. Tergantung bagaimana sikap pengguna dalam memakai aplikasi tersebut. Terima kasih. Kevin dari tim pro akan menyangkal pernyataan yang disampaikan Kalista. Tetapi banyak para pelajar atau anak-anak yang belum mengetahui bagaimana cara berkomentar atau menggunakan aplikasi tersebut dengan benar. Apalagi pengguna yang di bawah umur. Pastinya hal tersebut sulit untuk dihindari. Orang tua juga tidak bisa memberikan kebebasan sepenuhnya terhadap anak. Orang tua akan khawatir akan pertumbuhan karakter anak. Karena anak pun masih labil sesuai dengan apa yang mereka lihat. Saya Martina dari tim kontra akan memberikan argumen saya atas pernyataan Kevin. Kasus-kasus yang terjadi karena TikTok pada anak bukan hanya disebabkan oleh sosial media seperti TikTok. Bagaimana jika dampak buruk antisosial pada anak tersebut bukan berasal dari TikTok, tetapi berasal dari lingkungannya atau bahkan keluarganya sendiri? Bagaimana jika ternyata TikTok justru salah satu-satunya aplikasi media yang menyembuhkan sikap antisosial mereka? Dia bisa memilih kepada siapa dia akan berbicara. Se-introvert atau setutup
apapun jika ia merasa nyaman dengan lawan bicaranya, maka ia akan tetap berbicara juga. Jadi jangan salahkan aplikasi seperti TikTok, akan tetapi sikap keluarganya sangat mempengaruhi pertumbuhan anaknya. Anak perlu kemerdekaan dalam mengekspresikan kebebasan berkarya mereka. Tugas orang tua adalah kekreativitasan anak adalah selalu hadir saat anak sedang merasa sedih atau down. Jadi jangan sampai memojokkan anak dan menyalahkan aplikasi semacam TikTok. Karena sesungguhnya antisosial dapat disembuhkan oleh kehadiran dan respon cinta dari orang tua. Baik, setelah mendengarkan argumen dari para kedua tim, izinkan saya sebagai moderator untuk menyimpulkan hasil debat pada malam ini. Kesimpulannya, baik buruknya TikTok sendiri bergantung bagaimana para pengguna yang menggunakan aplikasi TikTok sendiri. Para pengguna harus bisa cerdas dalam menggunakan aplikasi media sosial termasuk TikTok. Untuk mencegah kemungkinan buruk yang dapat terjadi, kita bisa melakukan banyak hal, seperti menggunakan aplikasi untuk pembatasan usia, mengadakan edukasi dalam penggunaan sosial media, dan masih banyak lagi. Untuk mencegah terlalu lamanya bermain TikTok, bisa juga mengatur kapan saja kita dapat menggunakan HP atau kapan saja bisa membuka aplikasi TikTok. Jika memang ada konten TikTok yang bisa membawa dampak negatif atau membuat pengguna risih, ada fitur report atau laporkan, atau bisa saja menggunakan fitur tidak tertarik yang ada di TikTok itu sendiri. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah menyumbangkan pendapat serta pikiran pada sesi debat malam ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk para hadirin yang sudah menghadiri acara ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih.